Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Kerusuhan yang mengguncang Inggris dan Bangladesh baru-baru ini menjadi alarm betapa rentannya masyarakat terhadap ancaman disinformasi dan ketidakpuasan sosial. Meski terjadi di dua negara yang berbeda dengan latar belakang yang juga berbeda, ada benang merah yang menghubungkan kedua peristiwa tersebut, yaitu ketidakmampuan mengelola informasi dan emosi publik yang berujung pada kekacauan. Fenomena ini membawa kita pada pertanyaan penting. Bagaimana Indonesia bisa belajar dari kedua peristiwa ini agar tidak terjerumus ke dalam situasi serupa? Di Inggris, kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu memperlihatkan betapa dahsyatnya dampak dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan sengaja dipelintir. Di tengah akselerasi teknologi informasi yang pesat, media sosial telah menjadi medan tempur baru di mana fakta dan fiksi bertarung untuk mendapatkan atensi publik. Sayangnya, ketika masyarakat tidak dilengkapi dengan keterampilan untuk memilih atau memilah informasi, disinformasi dengan mudah menyebar dan menciptakan kepanikan serta ketegangan. Pada titik ini, disinformasi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi, tetapi juga memicu tindakan anarkis yang merugikan banyak pihak. Bangladesh menghadapi tantangan berbeda yang tidak kalah serius. Kerusuhan di negara tersebut dipicu oleh kebijakan alokasi lowongan aparatur sipil negara atau ASN yang dianggap kontroversial. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai kelompok yang merasa dirugikan atau tidak puas. Ketidakpuasan ini meluap menjadi aksi protes massal dan kerusuhan akibat tidak ditangani dengan komunikasi yang baik dari pemerintah Bangladesh. Indonesia sebagai negara yang sangat beragam dan kompleks tentu tidak kebal terhadap potensi ancaman serupa. Dengan populasi yang besar dan beragam, tantangan dalam mengelola informasi dan aspirasi masyarakat sangat besar. Di sini kita perlu introspeksi, bagaimana kita dapat mencegah disinformasi ketidakpuasan sosial yang bisa memicu kerusuhan, seperti di Inggris dan Bangladesh. Pertama-tama, Indonesia perlu membangun fondasi literasi media yang kuat. Masyarakat harus diberikan kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang valid dan tidak mudah terhasut oleh berita palsu. Kampanye literasi media yang masif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk melindungi publik dari dampak buruk disinformasi. Tetapi fondasi literasi ini harus berjalan dua arah. Sebagai pelaku media sosial, kita juga harus membagikan informasi yang benar, tidak berisi hoax dan ujaran kebencian. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyebaran disinformasi juga menjadi kunci penting. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas terhadap individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan kebohongan untuk memecah belah masyarakat. Hukum yang berlaku harus adil dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum bisa terjaga. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam upaya ini. Pemberdayaan masyarakat terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap konflik sangat penting untuk membangun kohesi sosial yang kuat. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dalam menjaga stabilitas, mereka akan lebih termotivasi untuk mencegah terjadinya kekerasan. Institusi negara juga harus diperkuat, khususnya dalam hal deteksi dini terhadap potensi kerusuhan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya harus ditingkatkan untuk menciptakan sistem peringatan dini yang efektif. Peristiwa di Inggris dan Bangladesh adalah cermin bagi bangsa Indonesia. Mereka memperlihatkan bagaimana disinformasi dan ketidakpuasan sosial dapat menjadi ancaman besar jika tidak dikelola dengan baik. Dengan mengambil pelajaran dari kedua negara tersebut,
Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun strategi pencegahan yang kuat. Upaya ini untuk menghindari importasi konflik di luar negeri itu ke Indonesia oleh kelompok-kelompok radikal teroris. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai konflik di Inggris dan Bangladesh itu justru menginspirasi kelompok-kelompok radikal teroris menciptakan konflik serupa di Indonesia. Hanya dengan demikian kita bisa memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang damai, stabil, sejahtera bagi semua warganya. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat dan negeri yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.